Ini itu yang dimaksud Kak Saiful itu gini, itu yang sebelah kanan putih, yang sebelah kiri hitam. Itu maksudnya bukan seperti itu. Itu kalau saya belajar di pondok pesantren Kak ya, itu sudah ada itu di kitabnya. Kalau ada kitabnya tapi lama Kak kalau dibongkar Kak. Gini, itu maksudnya yang sebelah kanan itu Kak, itu adalah malaikat, malaikat raqib yang menjaga amal kita. Kan malaikat itu ada 10 yang diketahui Kak. Kalau kalau ya banyak sih, tapi yang diketahui oleh orang Islam itu 10. Ya Kak ya. Terus yang dimaksud Abang itu tadi yang menjaga amal perbuatan kita. Perbuatan kita. Kalau orang Islam kan itu kalau mau masuk surga itu tergantung amal perbuatan kita. Ya. Jadi yang benar mana nih? Pak Saiful atau Al Jefri? Saya cuma ingin meluruskan apa yang dikatakan Kak Saiful. Begini saja saudaraku, lebih bagus ya. Kalian berdiskusi dulu yang mana yang benar, yang mana yang kurang tepat. Iya, Jadinya kalian ini jadi saling bertentangan ini dengan sesama Islam jadinya saudaraku. Bukan bertentangan, soalnya itu bukan bertentangan Kak. Ini soalnya ini berkaitan dengan agama. Jadi saya kalau agama Islam di itu gimana ya, rasanya saya itu nggak enak gitu. Saya cuma ingin meluruskan Kak, ya gitu. Itu yang dimaksud itu yang dimaksud putih. Iya gini, bentar dulu. Kalau Islam itu diapain emangnya? Kan Bapak itu sendiri yang membawa narasi seperti itu di sini loh. Saya nggak bertanya tentang imannya. Saya tidak, awal-awal itu saya tidak bertanya sama Pak Saiful bagaimana dengan imanmu, manusia hitam dan manusia putih, itu nggak ada. Tapi beliau sendiri yang menjelaskan tentang imannya, dan dari penjelasannya, mohon maaf saya bingung, makanya saya tanya tentang pundak kiri dan pundak kanan terciptanya keturunan Adam gitu. Iya Kakak. Jadi gini, saya itu kan di sini kan banyak kan yang nonton. Jadi saya takut sebagian orang Islam yang melihat. Jadi saya sebagai orang Islam gimana ya? Saya cuma ingin meluruskan saja. Kalau yang dimaksud Abang tadi itu yang di sini itu malaikat raqib yang menjaga amal perbuatan baik kita. Jadi kalau kita melakukan yang baik itu ditulis sama malaikat raqib. Terus yang sebelah kiri itu yang mencatat amal perbuatan buruk kita. Biar paham semua yang nonton ini kayak yang mencatat amal perbuatan buruk kita, itu yang dimaksud Abang Saiful gitu. Jadi yang manusia hitam dan manusia putih itu terciptanya seperti apa dong kalau begitu? Kalau itu saya tidak pernah dengar Kak. Saya baru dengar. Karena tadi kan Bapak Saiful itu menjelaskan tentang terciptanya manusia putih dan manusia hitam. Ya itu kan saya nggak baru dengar. Soalnya saya itu yang dimaksud Abang kalau di pondok pesantren itu emang yang dijelaskan seperti saya tadi itu Kak. Gitu. Ya udah kalau begitu saudaraku ya, tetap semangat ya. Saya mau bertanya lagi ini Kak. Oh gitu, silakan. Kan ya katakan saya pernah bertanya Kak ya. Kan kalau apakah benar Yesus itu disalib untuk menebus dosa-dosa yang percaya kepada Yesus? Bukan menebus dosa. Ya udah silakan dulu. Terus menghapus dosa atau mengampuni dosa. Mengampuni dosa umat-umatnya yang percaya kepadanya, betul. Terus seandainya kan kalau sekarang kan jadi orang yang percaya kepada Yesus itu melakukan hal apapun, kriminal apapun di dunia, itu apakah tidak tercatat dosa Kak? Apakah dia langsung masuk surga walaupun dia melakukan kriminal, pencurian, apa itu melakukan tindak kriminal itu? Apakah orang saya cuma bertanya Kak ya. Apakah orang itu masuk surga Kak? Kan kalau di Islam tidak seperti itu Kak. Kan manusia itu ditebus karena berdosa toh. Kalau dia nggak berdosa ngapain ditebus? Terus, jadi ya iyalah karena kita berdosa kan, makanya kita diampuni. Kalau kita nggak berdosa, untuk apa diampuni? Karena kan darah Kristus itu tercurah bagi orang berdosa. Nah kalau kamu orang benar, buat apa lagi diampuni saudaraku? Tapi kalau di Islam seperti gini Kak, kita betul kita kalau di semua manusia itu kan berdosa saudaraku, nggak ada yang suci. Semua manusia itu orang Islam itu pendosa, tapi kita berusaha untuk bertobat kepada Allah. Tapi pertanyaan saya, kalau orang Kristen itu kan mengampuni dosa-dosa umatnya yang percaya kepada Yesus. Ya. Nah begini,
bentar dulu ya. Semua manusia itu berdosa, saudaraku, nggak ada yang nggak berdosa. Nah, kalau di kami sudah ada yang menghapus dosa kami dengan darah Kristus. Jadi darah Kristus itulah yang menyucikan segala dosa-dosa yang ada dalam tubuh kita. Nah, kalau di agamamu bagaimana? Bagaimana cara menyucikan dirimu yang dimana dosamu itu sudah sangat banyak? Nah, kalau di Kristen ada yang menyucikan dosa-dosa kita, yaitu darah Kristus, saudaraku. Karena semua manusia itu berdosa, makanya kita membutuhkan Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat kami itu Tuhan Yesus Kristus yang menyucikan segala dosa-dosa yang ada dalam tubuh kami ini dengan darahnya yang kudus. Nah, di dalam agamamu kamu bilang juga manusia itu berdosa. Lalu dengan cara bagaimana kamu bisa menyucikan dosa-dosamu yang sudah banyak itu? Sebentar, agak lemot. Tapingnya aku gak ada ya. Oh, gini kan. Kalau di Islam itu kayak betul, kita ini seorang pendosa, tapi kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah. Kita betul seorang pendosa. Jujur saya seorang pendosa, tapi saya berusaha untuk bertobat, Kak. Tapi pertanyaan saya itu, Kak, jadi kalau orang Kristen percaya kepada Yesus, dia melakukan hal apapun di dunia, apakah saya kok mikir, jadi kalau sudah diampuni dosanya, terserah kita melakukan apapun di dunia, kita melakukan yang kita sukai di dunia, iya, tapi kan gimana ya maksudnya? Gitu, gini loh saudaraku Jeffrey, kamu jangan usah bingung ya. Begini saudara-saudara semuanya, surga itu kan kudus, suci, mulia, agung. Satu dosa saja kita lakukan dalam kehidupan kita nggak akan bisa membuat kita masuk surga, sekalipun ya. Dulu contoh, kita ini seorang pemabuk. Mabuk itu kan dosa, sebab firman Tuhan tertulis, janganlah kamu hidup dalam pesta pora dan kemabukan ya. Nih saya bacakan dulu ayatnya ya. Bahwa di Roma 13 ayat 13, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Galatia 5 ayat 21, orang yang ada dalam kedengkian, kemabukan, pesta pora tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, kalau kita pernah hidup dalam pesta pora, kedengkian, iri hati, percabulan, lalu kita bertobat nih, nggak hidup lagi dalam kedengkian, dalam pesta pora, ya kan? Tetapi dosa yang kita lakukan di masa lampau itu tetap ada, itu nggak bisa hilang walaupun kita bertobat. Nah, sementara untuk masuk surga kan kita harus suci, saudaraku. Nah, supaya kita bisa masuk surga, maka kita disucikan dengan darah Kristus. Nah, kalau kamu sekalipun bertobat, kan dosa yang masa lampau itu tetap ada dalam tubuhmu walaupun kamu tidak melakukan itu lagi. Nah, supaya kamu bisa masuk surga dengan cara apa, saudaraku? Kan kita harus membutuhkan Sang Juru Selamat. Walaupun saya dulu, contoh nih, saya dulu hidup dalam pesta pora, kemabukan, lalu kemudian saya bertobat, nggak melakukan itu lagi. Tetapi dosa yang kulakukan itu tetap ada dalam diri saya, nggak bisa hilang begitu saja. Nah, sementara untuk masuk surga kita harus suci. Makanya saya membutuhkan Sang Juru Selamat. Dosa-dosa di masa lampau saya itu, yang saya lakukan itu, walaupun hanya satu titik, harus disucikan. Disucikan dengan apa? Dengan darah Kristus. Makanya saya layak masuk surga. Nah, bagaimana dengan dirimu yang juga adalah pendosa, walaupun kamu bertobat, dosa itu tetap ada dalam tubuhmu sekalipun kamu bertobat. Bagaimana kamu bisa masuk surga, saudaraku? Siapa yang bisa menyucikan tubuhmu itu supaya kamu layak masuk surga? Oh gitu, Kak ya. Jadi kalau persyaratannya kalau mau, ya Allah, tangan HP kok jatuh terus, guys. Iya, karena kamu itu grogi, saudaraku. Nggak usah grogi, nggak usah bingung. Tidak grogi. Jadi persyaratannya, jadi seandainya kata kakak kalau dia bertobat, dia akan masuk surga. Tapi kalau dia tidak bertobat, Kak, orang Kristen itu, Kak, yang jelas intinya bertobat atau tidak bertobat, semua kan manusia itu berdosa. Ya, betul. Dosa yang kita lakukan satu titik saja nggak akan bisa membawa kita masuk surga, karena surga itu kudus, suci, mulia, agung. Nggak boleh ada dosa kita lakukan satu titik pun, sekalipun kita sudah bertobat. Itu kita harus suci. Nah, supaya kamu bisa masuk surga,
Dengan bagaimana? Kita membutuhkan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, yang darahnya tercurah di atas kayu salib. Itulah yang menyucikan semua dosa-dosa yang ada dalam tubuh kita ini, supaya kita layak masuk surga. Nah, sementara kamu bagaimana? Kan dosa itu kan tetap ada sekalipun bertobat, nggak melakukan itu lagi. Nah, supaya kamu bisa masuk surga, dengan cara apa bisa menyucikan dosa-dosamu itu, saudaraku? Oh gitu ya. Jadi kalau orang Islam ya panjang kalau mau diceritain. Jadi kalau masuk surga itu orang Yesus itu gampang ya Kak ya. Cuma udah terwakilkan oleh Yesus ya. Loh. Oke, dengar ya saudaraku. Kan kalau orang Islam itu Kak, kan kalau kalau punya dosa itu ya tidak gampang untuk masuk surga, itu dibersihin dulu. Kan kalau orang Kristen katanya Kakak itu udah terwakilkan dengan Yesus itu. Kalau orang Islam itu seandainya punya dosa itu dimasukkan ke neraka dulu. Kita analogikan seperti gini, kalau baju kotor itu kita cuci dulu, setelah cuci kalau bersih baru kita ambil. Kalau orang Islam seperti itu, kalau punya dosa kita di neraka dulu, dibersihin dulu, baru kita nuka. Jadi kalau selama di dunia kita kan seorang pendosa, jadi kita berusaha untuk bertaubat. Oke, jadi gini saudaraku ya, tadi kamu bilang sangat gampang masuk surga. Iya. Ya, siapa bilang gampang masuk surga? Tidak saudaraku. Karena kami ini ditebus dengan darah yang sangat mahal, darah yang tak ternilai harganya. Karena kami ini bukan anak-anak gampangan. Jadi masuk surga itu oleh karena kasih karunia keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus, yang tertulis di Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Ini saya bacakan ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kami ini ditebus dengan darah yang mahal, darah yang tak ternilai harganya, dan kita diselamatkan oleh karena kasih karunia dari Tuhan Yesus. Jadi tidak gampang masuk surga itu. Nah, kalau memang gampang masuk surga itu, apakah hari ini kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus? Dia telah memberikan kamu kasih karunia keselamatan. Kakak percaya saya Kak. Berarti kan tidak gampang toh? Soalnya saya orang kita Islam. Harus memberikan tubuh, jiwa, dan roh kita, segenap hati kita kepada Tuhan Yesus. Sebab kita ditebus dengan darah yang sangat mahal, bukan dengan barang fana. Tuhan Yesus melakukan pengorbanan yang begitu mulia di atas kayu salib. Ingat ya saudaraku, kalau Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi, itu mudah bagi Dia karena Dia Maha Kuasa. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, anak Yairus, membangkitkan orang mati, itu mudah bagi Dia karena Dia Maha Kuasa. Tetapi ketika Tuhan Yesus raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Wahyu 19:16, Dia rela disiksa, dicambuk, dan darahnya tercurah di atas kayu salib. Itu pengorbanan yang sangat mulia dan tidak pernah kita temukan dimanapun selain dalam Tuhan Yesus. Itulah pengorbanan yang sangat berharga saudaraku. Sehingga masuk surga itu tidak gampang. Harus melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Dan ternyata kita lihat banyak orang yang tidak percaya karena memang masuk surga itu tidak gampang saudaraku ya. Harus melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Dan kita orang berdosa ini membutuhkan sang juru selamat. Karena saya orang berdosa, saya membutuhkan sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Begitu saudaraku. Nah, sementara, mohon maaf dengan segala hormat, kamu tidak bisa menjelaskan bahwa dosa manusia itu tetap ada sekalipun dia bertobat. Bagaimana cara dia masuk surga sementara kita harus suci masuk sana, saudaraku? Nah, kalau kita orang Kristen, ada sang juru selamat kita, namanya Yesus Kristus, yang menyucikan segala dosa-dosa yang ada dalam tubuh kita supaya kita bisa masuk surga.
Nah seperti saudaraku ya, tapi nggak apa-apa deh. Makasih diskusinya ya. Silakan imani apa yang menjadi imanmu ya. Tuhan Kristus memberkatimu dan mengasihimu saudaraku. Tepuk tangan buat Jeffrey yang cakep dan manis.